semuanya, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat semua sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau kalian berdiri dulu. Ibu mau lihat kecantikan dan kegantengan kalian pada hari ini. Oke, yang merasa bajunya belum dimasukin, yang merasa kerudungnya masih melayat-melayat, bisa dirapihkan terlebih dahulu. Sudah semua? Sudah? Oke, lanjut. Coba kalian duduk. Terus kalian lihat sekeliling kalian, lihat sekitar meja kalian, kolong meja kalian. Ada sampah atau enggak? Kalau ada sampah, silahkan dibuang pada tempatnya dong. Masa tanpa ada temannya? Enggak dong. Dibuang pada tempatnya ya. Jangan dikasih ke temennya, dibuang pada tempatnya. Tempat sampah ada di luar. Coba silahkan dibuang dulu. Sudah selesai? Kalau sudah, kita mulai pelajarannya. Silahkan disiapkan bukunya. Bukunya taruh di atas meja, jangan taruh di atas kepala. Sudah? Oke, pensilnya disiapkan. Ada yang nggak punya pensil? Punya semua? Alhamdulillah punya semua. Lalu, pada hari ini kita itu mau belajar tentang fikih toharoh. Fikih toharoh ya teman-teman, bisa dicatat, kita akan belajar tentang fikih toharoh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kalau sudah selesai, saatnya kita mulai materinya. Jadi sebelum kita mulai materinya, Ibu mau main dulu nih sama kalian. Jadi kalau nanti Ibu bilang Simon says, semisal Ibu bilang Simon says angkat tangan, berarti kalian harus angkat tangan. Nah, kalau misal Ibu bilang angkat tangan aja tanpa bilang Simon says, kalian nggak boleh angkat tangan. Bisa dipahami semuanya? Bisa dimengerti? Alhamdulillah semuanya mengerti. Oke, Ibu mulai ya. Simon says angkat pensil. Oke, baik, benar semua. Terus angkat tangan kiri. Ayo, siapa yang masih angkat tangan kiri? Yang masih angkat tangan kiri berarti dia belum fokus. Kamu harus belajar, kamu harus fokus dulu ya, dengerin apa kata Ibu. Lagi, Simon angkat tangan. Ayo, siapa yang masih angkat tangan? Kan Ibu nggak bilang Simon says, baru Simon gitu doang. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Kita akan mulai materinya. Jadi pada hari ini kan Ibu sudah sampaikan tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang fikih toharoh. Nah, Ibu mau tanya sama kalian semua, toharoh itu apa sih? Ada yang tahu toharoh itu apa? Iya, bener banget. Toharoh itu bersuci. Nah, toharoh itu ada macam-macamnya. Ada wudhu, ada berwudhu, ada mandi wajib, ada tayamum. Nah, lalu apa yang kita lakukan sebelum kita sholat? Berwudhu, benar. Kalau nggak ada air, apa yang kita lakukan ya? Kalau nggak ada air, kita akan melakukan tayamum. Nah, kita harus bertayamum kalau nggak ada air. Nah, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian semua tuh paham bahwasannya sebelum kita memulai beribadah, kita harus bersuci, bisa berwudu. Nah, kalau ada air, pokoknya kalian harus berwudu. Jangan sampai kalau tiba-tiba ada air, tapi kalian malah tayamum, tuh tidak boleh ya, tetap harus berwudu. Apalagi kalau kalian lagi males main HP tuh biasanya di kamar ya, terus kalian sholat, aduh males, wudu tayamum aja deh. Tidak bisa, kalian harus tetap
wudhu selagi ada air, karena tayamum itu adalah hal yang darurat guys. Kalau nggak ada air ya berarti kalian harus tayamum, tapi kalau masih ada air ya kalian harus berwudhu seperti itu. Nah, jadi kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Nah, jadi toharoh itu adalah bersuci atau membersihkan seluruh badan kita dari kotoran. Nah, penting banget loh teman-teman bersuci sebelum ibadah, karena Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Jadi jangan lupa ya, kalian sebelum sholat tuh berwudu terlebih dahulu. Nah, macam-macam toharoh cara bersuci itu ada 3, yaitu yang pertama ada berwudu, yang kedua yaitu ada tayamum, yang ketiga ada mandi wajib. Jadi sekarang kita akan belajar yang wudu sama tayamum terlebih dahulu, nanti mandi wajib nyusul ya. Jadi kalau tayamum itu beda sama wudu. Kalau tayamum itu tidak menggunakan air teman-teman. Tayamum itu adalah hal yang darurat. Kalau teman-teman nggak ada air, ya teman-teman harus bertayamum. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada air, yaudah deh nggak usah sholat. Nggak bisa gitu ya teman-teman. Karena sungguhnya sholat itu adalah hal yang wajib untuk umat muslim. Jadi kalau nggak ada air ya kita harusnya bertayamum, jangan malah meninggalkan sholat. Oke, nah jadi kalau bertayamum itu menggunakan debu atau tanah yang suci. Jangan sampai kalian bertayamum di tanah yang ada najisnya, ada kotorannya, jangan sampai ya gitu. Jadinya nggak sah. Jadi percuma aja dong kalian bertayamum tapi bertayamum di tempat yang ada najisnya, nggak boleh. Jadi kalau misal masih ada air tetap harus berwudu. Tata cara berwudu gimana? Yang pertama yaitu membasuh tangan, yang kedua kumur-kumur, basuh hidung, lalu basuh muka dengan membaca niat. Semuanya itu 3 kali ya teman-teman. Lalu ada membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali secara tertib. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali sampai siket ya. Lalu lanjut, setelah itu mengusap ke kepala. Lalu telinga jangan lupa sampai dibersihin, diusap sampai sela-selanya gitu ya, sela-selanya diusap-usap. Terus kaki sampai mata kaki, jangan sampai dengkul, bahkan sampai semua kaki, tidak, tapi sampai mata kaki saja kalau kaki ya gitu. Lalu baca doa setelah wudhu. Ibu mau liatin kalian sebuah video yaitu tentang tata cara berwudhu ala Ubay, bukan ala Ubay, emang tahu tata cara wudhunya seperti ini ya, tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebentar, Ibu akan lihatkan pada kalian semua. Ini dia. Kita langsung ke tengah-tengah aja ya biar cepat. Seperti ini. Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan ya tata cara wudhunya, nanti praktek loh. Yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca Bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Nyalain dulu airnya. Cuci tangan dulu, sela-sela tangan. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut. Kumur-kumur. Lalu dikeluarkan lagi. Jangan ditelan tapi dikeluarkan. Ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung. Lalu keluarkan air dari mulut.
Jangan ditelan airnya. Membasuh muka. Membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Baca niat ya teman-teman. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Sudah paham semua tentang cara berwudunya? Sudah paham. Oke, baik. Nah, kalau semisal kalian lagi di perjalanan, kalian lagi pulang kampung sama keluarga kalian. Kalian lagi pulang kampung lagi sama keluarga kalian nih. Terus ternyata di jalan kalian cuma punya air sebotol ini aja. Sebotol ini. Sebotol gede yang ini. Terus, aduh gimana ya wudunya? Tapi cuma ada air ini doang. Tapi bentar lagi waktunya udah mepet, mau waktu ganti sholat, gimana ya? Nah, jadi kalau semisal kalian cuma punya air segini, kalian bisa kok masih bisa berwudu pakai air. Nah, yaitu wudunya cuma di bagian muka, terus bagian tangan dan kaki, seperti itu. Jadi tapi kalau misal aduh ntar nggak ada minum, gimana ya kalau ntar nggak ada minum, nanti aku haus. Kalau takut nggak ada minum dan haus, kalian bisa berwudu dengan bertayamum. Kalian bisa bertayamum teman-teman. Kalian cari tempat yang ada debunya, yang debunya suci atau yang tanahnya suci. Jangan sampai kalian ya seperti tadi ibu bilang, kalian bertayamum di tanah yang kotor, di tanah yang ada najisnya, itu tidak, karena tidak sah ya teman-teman. Terus habis itu kalian juga bisa mampir ke rest area terlebih dahulu terdekat gitu buat berwudu atau bertayamum. Berwudu ya teman-teman, karena biasanya di rest area itu ada air. Ayo, terus setelah itu habis itu ibu mau bagi kalian kelompok. Ibu membagi kalian kelompok jadi berapa? 5 kelompok. Jadi 5 kelompok. Nanti di antara 5 orang ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. 1 orang menjadi guru, menjadi ibu. Nanti kalian role play, role model, lihat ibu menjelaskan tadi seperti tadi. Lalu 3 orang teman kalian itu mempraktekkan. Jadi nanti kalian ada yang menjelaskan. Jadi yang pertama, contohnya, jadi yang pertama itu kita harus bercuci tangan sebanyak 3 kali. Dan teman kalian praktekin, kalian menjelaskan urutannya seperti itu. Kalian udah hafal urutannya? Sudah hafal kan? Oke, baik. Nanti kalian pilih kelompoknya sendiri ya. Setelah itu tadi kan juga sudah ibu praktikkan kan ya caranya berwudu seperti apa. Oke, baik. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan gak nih? Gak kerasa ya, bentar lagi nanti selesai belajarnya hari ini, jam ini. Jadi teman-teman ada yang gak yang mau ditanyain? Kali aja teman-teman ada yang bingung. Kalau kalian gak ada yang nanya, ibu mau nanya sama kalian. Ada yang nanya? Tidak ada? Oke, baik. Ibu mau tanya sama kalian. Apa yang dilakukan ketika gak ada air kalau kita mau sholat? Iya, bertayamum. Terus sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Lalu macam-macam taharuh ada apa aja? Ada 3, yaitu caranya ya, cara bersucinya ada 3, yaitu dengan berwudu, bertayamum, mandi wajib, seperti itu. Lalu kalau kalian lagi di perjalanan, kalau bertayamum itu menggunakan air atau debu? Iya, menggunakan
debu. Tadi gimana tata cara tayamumnya? Semisal di sini di tembok ini ada debu, semisal ya. Terus kita tayamumnya gini. Tepok ke temboknya dulu, gini, terus diginiin. Sudah. Lalu ke muka. Sekali saja cukup. Sekali aja cukup ya teman-teman, ke muka. Lalu tepuk lagi di tempat yang berbeda, nggak di sini lagi, tapi tempat misal di bawahnya gitu, tempatnya berbeda. Tepuk lagi, terus diginiin, terus ke tangan sampai siku lagi, gini lagi, terus sampai siku. Lalu kaki juga sama, beda tempat, gini, terus ke kaki sampai mata kaki. Ada juga yang cuma sampai tangan aja. Nanti kalau salah kalian, kok mama cuma sampai tangan aja sih tayamumnya, nggak sampai kaki, itu boleh ya teman-teman. Ada beberapa yang memang sampai kaki, ada yang cuma di tangan aja gitu. Lalu sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya teman-teman. Sekarang ibu mau tanya lagi nih sama kalian, siapa di antara kalian yang mau jadi orang sukses? Semuanya pasti mau dong jadi orang sukses. Lalu siapa di antara teman-teman yang mau dikasih kebahagiaan sama Allah di dunia maupun di akhirat? Semuanya pasti mau dong. Nah, jadi salah satu cara biar kita itu bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, yaitu dengan kita belajar ilmu agama hari ini. Contohnya kita belajar tentang bersuci, caranya berwudu gitu kan. Jadi kalau kita bersuci, kalau kita berwudu atau bertayamum, ya kita ibadahnya sah gitu. Jadi diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga akan ridho sama kita, Allah akan ridho sama kalian semua. Jadi semua yang kita lakukan pasti insya Allah Allah berkahi, Allah mudahkan jalannya. Jadi teruslah belajar agama, jangan sampai kalian tidak belajar agama sama sekali ya gitu. Jadi jadilah anak yang sukses dan bahagia. Yeay. Oke. Nah, jadi ibu juga mau ngasih tugas nih sama kalian. Ibu ngasih tugas kalau nanti kalian di rumah praktik minta mama, misalnya gini, mama aku mau praktik dong, mau praktik wudhu. Tadi aku diajarin loh di sekolah praktik wudhu. Kalian kasih tahu sama orang tua kalian kalau kalian tuh bisa praktik wudhu. Kalau kalian sudah pintar praktik wudhu, jadi kalian kasih tahu ke rumah kalian praktik wudhu. Setelah itu kalian tulis gimana sih pengalaman kalian wudhu, bagaimana sih tantangan kalian wudhu, apa misal kalian masih lupa wudhu kayak gimana aja, kalian bisa tanya sama orang tua kalian seperti itu. Nah ya sudah selesai deh jam pelajaran kita. Jadi anak-anak jangan lupa ya pesan ibu hari ini, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, lalu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.